Assalamualaikum. Pak Ateng cek sound Pak dengan Pak Agus Sukmanjaya ya. Cek sound Pak, di unmute dulu Pak. Assalamualaikum Ibu, dengan Agus Bu. Salam ya, selamat datang Pak Agus dan Pak Ateng. Terima kasih sudah bergabung. Mangga Bu Retno bisa memulai sesi kali ini. Kecil. Aja dari sini. Dalam satu ruangan. Bu Retno, Suaranya terdengar Bu? terdengar Pak? Ya, mangga Bu Retno untuk memulai sesi kali ini. Nuhun. Bu Retno kok nggak ada suaranya ya Bu? Hah? Masa? Udah? Ada. Udah. Ada. Kecil Bunda. Oh ya, sudah Pak Zul, alhamdulillah. Meskipun titik kritis puasa, tapi tetap masih kuat bicara. Insya Allah. Makanya semakin sore semakin kecil suaranya, Bu. Iya, baik. Ini biar Pak Ateng kok namanya Pak Agus Sukmanjaya. Betul Bu. Baik. Kalau saya udah ada. Oh, sorry, bentar. Kalau Pak ketuker ini, Pak Agusnya pakai di itu. Ini nih, rename lagi. Ya, rename dulu. Nanti saya keliru lagi nih. Pak Agusnya jadi dua, yang satu jabatan, yang satu nama gitu ya Pak Agus ya. Iya. Terlalu semangat Pak Atengnya Bu. Sambil jalan menunggu Pak Ateng ya. Sambil jalan aja. Ya, sambil jalan, soalnya mengejar target sebelum maghrib harus sudah di rumah. Punten. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati, pertama Pungji Pak Zulfikar Esos MM, kemudian sudah bergabung bersama kita juga di sini yang terhormat Bapak Sekretaris DPRD Kota Cirebon, Bapak Agus Sukmanjaya Esos, betul ya Pak ya? Betul Bu. Esos ya. Kemudian, nah ini tokoh utama kita pada sore hari ini adalah Pak Ateng Rojudin SHMH. Beliau adalah Kepala Bagian Perundang-undangan Instansi pada Sekretariat DPRD Kota Cirebon. Beliau mengambil judul Peran Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi DPRD Kota Cirebon melalui legislasi. Dan saya yakin pasti sudah terkomunikasi dengan baik dengan Pak Sekwan ya Pak ya. Mudah-mudahan jadi nanti Pak Sekwan setelah Pak Ateng menyampaikan materinya sekarang 10 menit, nanti Pak Sekwan kami persilakan untuk menyampaikan sekitar 5 menit. Kemudian mangga yang pertama silakan Pak Ateng, tarik nafas dulu Pak Ateng, tenang. Ya, mangga Pak Ateng, tenang. Mangga Pak Ateng. 5 menit. Ini nggak ada. Materi. Itu materi muncul. Belum share screen dulu. Mulai aja Pak Ateng. Prolog aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Yang saya hormati Coach Ibu Insinyur Retno Setijowati, MSI. Yang terhormat penguji Bapak Zulfikar Esos MM. Yang terhormat mentor Bapak Agus Sukmanjaya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan rencana aksi perubahan
Adapun judul aksi perubahan yaitu peran Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi DPRD Kota Cirebon melalui e-legislasi. Nama Ateng Rojudin, SHMH, nomor 32, Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Adapun yang melatar belakangi aksi perubahan yaitu fungsi Sekretariat DPRD mendukung fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPRD Kota Cirebon. Visi dan misi Kota Cirebon yaitu sehati, sehat, hijau, agamis, tentram, dan inovatif. Sedangkan misi Kota Cirebon mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif. Visi misi ini telah dituangkan dalam RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 yang telah disepakati bersama oleh DPRD Kota Cirebon. Dan ini perlu dukungan dari DPRD Kota Cirebon. Adapun isu strategis yang ada di Kota Cirebon, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap capaian Raperda. Adapun tujuan dari aksi perubahan yaitu satu, capaian Raperda yang dibahas antara DPRD dengan wali kota sesuai harapan masyarakat. Dua, terlayaninya materi dan dokumentasi produk hukum yang dibahas antara DPRD dengan wali kota. Tiga, pembahasan Raperda tepat waktu sesuai jadwal dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk manfaat, Sekretariat DPRD dan DPRD dapat mengakses rancangan Raperda melalui e-legislasi. Dua, tersedianya materi Raperda dan perundang-undangan secara elektronik. Tiga, progres hasil pembahasan dapat diakses oleh pimpinan dan anggota DPRD. Empat, penetapan Raperda tepat waktu. Lima, terdokumentasinya proses hasil pembahasan Raperda. 6, wali kota dan SKPD dapat mengontrol progres pembahasan rancangan peraturan daerah. 7, penetapan Raperda antara DPRD dengan wali kota sesuai dengan jadwal. Adapun yang menjadi profil organisasi Sekretariat DPRD berdasarkan Rensa DPRD, 1, tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas kinerja, kapasitas dan akuntabilitas perangkat daerah, serta meningkatkan inovasi dalam manajemen pemerintahan. Yang kedua, sasaran meningkatkan kapasitas kinerja DPRD. 3, target indeks reformasi birokrasi. 2, rasio jumlah Raperda yang ditetapkan terhadap Raperda. 3, rasio keputusan garing berita acara pelaksanaan fungsi anggaran. 4, rasio jumlah fasilitasi pelaksanaan fungsi anggaran. Salah satu tugas bagian perundang-undangan yaitu mempunyai fungsi fasilitasi produk hukum, risalah dan dokumentasi. Atas pertimbangan tersebut kami mengambil judul peran Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi DPRD Kota Cirebon melalui e-legislasi. Analisa masalah dari hasil analisa kami yaitu memakai analisa USG. 1, membuat SOP, 2, membuat aplikasi legislasi, dan 3, koordinasi. Setelah kami melakukan analisa, ada yang lebih penting yaitu mengenai pembuatan aplikasi legislasi. Selanjutnya, strategi penyelesaian masalah, terobosan dan inovasi. Kondisi saat ini, 1, kurangnya tingkat kehadiran pimpinan dan anggota Pansus dalam membahas Raperda. 2, tidak ada sanksi terhadap pimpinan dan anggota Pansus yang tidak mengikuti rapat. 3, tidak terdokumentasinya materi peraturan perundang-undangan dan draft hasil pembahasan Raperda oleh pimpinan dan anggota DPRD. 4, capaian Raperda tidak sesuai dengan Propemperda, yaitu program pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan dalam keputusan DPRD. 5, konsistensi terhadap hasil pembahasan. Yang terakhir, tingginya
penggandaan materi Raperda dalam melakukan pembahasan. Gap 1. Penyusunan SOP. 2. Membuat sistem e-legislasi belum menjadi prioritas. Kondisi yang diharapkan, personil garing staf menguasai sistem aplikasi e-legislasi. 2. Mudahnya pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan materi rancangan peraturan daerah dan dokumentasi hasil pembahasan Raperda melalui e-legislasi. 3. Bintek pimpinan dan anggota DPRD. 4. Hasil pembahasan Raperda sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun tahap kegiatan, 1. Pembentukan tim efektif. Kegiatan menyusun draft tim efektif, outputnya dokumen penyusunan tim efektif. Di minggu ke-1, rapat pembentukan tim efektif, outputnya foto dan notulen. Minggu ke-1, membuat draft SK tim efektif, outputnya draft SK tim efektif. Waktunya minggu ke-2, penandatanganan SK tim efektif, outputnya SK tim efektif minggu ke-2. Kegiatan kedua, membangun aplikasi. Rapat koordinasi dengan tim efektif terkait perencanaan pembangunan aplikasi, output foto dokumentasi hasil rancangan sistem evaluasi, hasil sistem e-legislasi minggu ke-2, pembuatan permohonan rekomendasi ke Dekis Kota Cirebon, outputnya surat permohonan rekomendasi ke Dekis Kota Cirebon minggu ke-3, menganalisa kebutuhan aplikasi, outputnya prototip aplikasi e-legislasi minggu ke-3, mengumpulkan bahan konten, outputnya dokumen, waktu minggu ke-3, membangun aplikasi dengan internal, outputnya open beta sistem e-legislasi pada minggu ke-4. Uji coba aplikasi e-legislasi, outputnya sistem e-legislasi sudah dicoba minggu ke-4. Perbaikan hasil evaluasi, outputnya aplikasi e-legislasi minggu ke-4. Sosialisasi sistem legislasi, outputnya foto dokumentasi undangan sosialisasi pada minggu ke-5. Kegiatan masukan dan evaluasi tim efektif, output dokumen evaluasi dari tim efektif minggu ke-5. Perbaikan hasil uji coba sistem e-legislasi, outputnya sistem legislasi yang sudah dievaluasi minggu ke-6. Waktunya tinggal 1 menit ya Pak Ateng. 3. Pembuatan manual pembahasan pembuatan manual box oleh tim efektif, draft manual box e-legislasi minggu ke-6, pengesahan manual box, bukti pengesahan manual box dengan pengesahan manual box, pembuatan SOP sistem legislasi, draft SOP legislasi, pengesahan SOP dokumentasi SOP minggu ke-8. Jangka menengah, Pak Ateng, waktunya 1 menit lagi ya. Pak Ateng, punten ya, 1 menit kegiatan lagi. melakukan rapat evaluasi membahas e-legislasi, output daftar masalah yang muncul pada saat penggunaan e-legislasi, perbaikan pada sistem e-legislasi, sistem e-legislasi yang dilakukan perbaikan. Jangka panjang, pengembangan sistem e-legislasi, kegiatan mengembangkan sistem e-legislasi dapat digunakan oleh wali kota, seluruh SKPD dan masyarakat. Adapun sumber daya dan peta manfaat, dukungan pimpinan, pembagian tugas dan fungsi, komitmen untuk melaksanakan tugas, dukungan tim efektif, stakeholder, pengefektifan tim efektif dan jejaring dan stakeholder. Selanjutnya, manajemen risiko, potensi kendala, keterbatasan kompetensi SDM, strategi mengatasi, membuat sistem jaringan, pembuatan sistem e-legislasi yang sederhana dan efektif setelah melakukan sosialisasi pelatihan guna meningkatkan pengetahuan SDM, indikator terbangunnya e-legislasi untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD. Potensi kendala, penolakan stakeholder, strategi pengatasi, koordinasi dan komunikasi,
indikator keberhasilan stakeholder terlibat aktif dalam pelaksanaan e-legislasi. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ateng. Waktunya kelebihan 1 menit tapi nggak apa-apa. Ya, karena Pak Ateng ini terbiasa bertugas mendampingi Dewan ya, jadi penyampaian materinya penuh semangat, berkobar-kobar gitu ya. Seperti orasi lah ya, seperti orasi ya Pak Agus ya, karena biasa dengan Dewan. Karena kalau dengan Dewan kalau suaranya agak keras, nggak didengerin gitu ya Pak Agus ya. Ya, kehidupan di kami keras, Bu. Oh iya, baik, iya, mangga. Pak Sekwan, Pak Agus, Mbak dipersilakan. Punten waktunya Pak 5 menit ya Pak ya, mangga Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecilin. Yang saya hormati Pak Zulfikar selaku penguji, Ibu Retno selaku coach, Bu Yuyu fasilitator, dan yang saya banggakan Pak Ateng yang sudah semangat sekali. Alhamdulillah Ibu, saya juga masih anget alumni dari LAN Jatinangor Bu. Saya PKN 2 angkatan kelima, angkatan COVID pertama Bu. Jadi saya masih ketemu fisik 10 hari. Setelah itu kita off. Jadi mudah-mudahan saya juga masih bisa mensupport Pak Ateng ini. Saya melihat konsep aksi perubahan Pak Ateng memang sesuai dengan arah kebijakan pemerintah kota. Artinya bahwa kota Cirebon sendiri memang salah satu dari 25 kota yang sudah mengembangkan smart city, Bu. Jadi e-legislasi ini merupakan sebuah keharusan sebagai dukungan dari seluruh perangkat daerah dalam rangka mendorong kota Cirebon menjadi kota smart city. Alhamdulillah smart city di kota Cirebon tadi menjadi percontohan karena menjadi 25 kota kabupaten di Indonesia yang sudah progresnya cukup baik. Nah, terkait dengan aksi perubahan ini juga memang yang kami rasakan, Ibu, bagian dari permasalahan yang sebetulnya berulang terjadi. Artinya bahwa selama ini perjalanan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, baik itu di pansus, di komisi, di alat kelengkapan yang lain, lebih ke sporadis lah kalau menurut saya. Karena selama ini belum terdokumentasikan dengan baik. Aksi perubahan Pak Ateng mudah-mudahan saya mendukung sekali karena memang nanti akan memberikan sebuah reminder. Karena kalau saya lihat konsepnya bahwa nanti pansus itu menurut tata tertib di DPRD paling lama masa kerjanya hanya 6 bulan. Kecuali untuk Raperda itu 1 tahun. Tahun ini aja ada 2 pansus yang limit waktunya sudah terlewati karena tadi tidak ada reminder dari kita. Ketika legislasi ini nanti bisa diimplementasikan, saya pikir nanti semua akan diuntungkan. Baik anggota DPRD, mereka akan tidak selalu minta difotokopi bahan-bahan untuk rapatnya. Kemudian tidak juga selalu minta ke kita sampai sejauh mana progresnya, karena di legislasi itu akan ada semua ketika jadwal per bulannya, pembahasan dengan perangkat daerah mana, hasilnya notulensi seperti apa, dokumentasinya seperti apa. Saya pikir ini memang zamannya sudah masuk ke zaman era digital. Saya pikir ini sangat sejalan dengan semangat apalagi di masa COVID ini. Karena kendala kemarin di awal COVID, kenapa tertunda itu karena kita pertemuan fisiknya menjadi terbatasi. Untuk melalui virtual sendiri ada proses pembelajaran kan Bu. Ya. Mungkin perlu sebulan 2 bulan awal itu orang juga masih tidak nyaman dengan Zoom meeting gitu kan. Nah, e-legislasi ini menjadi sebuah lompatan dan kebetulan menjadi isu yang diangkat oleh Pak Ateng untuk mendongkrak kinerja sekretariat DPRD maupun DPRD itu sendiri. Next, barangkali masyarakat juga bisa memantau progres perjalanan kinerja DPRD. Kalau selama ini mungkin sebatas di koran, di TV itu pun sangat terbatas.
Tapi dengan e-legislasi semua orang bisa mengakses. Dan ini menjadi sebuah evaluasi yang baik untuk DPRD itu sendiri. Secara prinsip kami mendukung sebagai pimpinan Pak Ateng dalam rangka mendukung kinerja sekretariat DPRD maupun DPRD itu sendiri. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Agus, Pak Sekwan. Ternyata belum lama juga ya, masih segar ingatan. Masih hangat Bu. Iya, masih sempat menikmati Jatinangor dalam kesejukan gitu ya. Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya mangga silakan Pak Zul. Waktunya 25 menit bersama dengan penyaji untuk menyampaikan jawabannya. Maka Pak Zul. Baik, terima kasih Bu Retno. Selamat sore Pak Agus dan Pak Ateng, gitu ya. Saya ucapkan selamat Pak Ateng atas pencapaian perancangan, gitu ya. Capaian yang menyusun rancangan itu adalah suatu capaian ya Pak Agus ya. Gitu. Baik, saya mau sharing dan konfirmasi Pak Ateng, gitu. Ya kalau coachnya mentornya juga baru anget dari lulus Jatinangor kalah Chandra di muka. Berarti masih anget juga bagaimana menyusun rancangan aksi, gitu. Ya Pak Ateng perlu lebih mengintensifkan berkolaborasi dengan Pak Agus, gitu, dengan Pak Sekwan, gitunya itu, Pak Sekwannya. Ini Pak Ateng ini Bu Retno yang pertama ngirim email ke saya. Oh iya. Sip. Gitu. Memang Ya. semangatnya luar biasa Pak, sampai jam 2 malam itu beliau. Ngirimnya. Ya. Makanya Kalau- kumisnya itu sudah meninggalkan dunia hitam beliau. Karena lembur terus. Sebenarnya beliau lebih muda dari saya, Pak, Ibu Bu Retno. Saya lihat itu lebih muda dari saya. Iya. Gitu. Karena lembur sampai jam 2 malam terus itu Pak Zul. Iya. Baik, Pak Ateng, gitu. Ya, yang saya lihat ini Pak Ateng mau buat aplikasi maksudnya. Betul, Pak. Gitu. Sudah ancer-ancer isi atau fitur dari aplikasinya udah terbayangkan belum? Kebetulan saya bukan orang IT tapi saya itu cita-cita saya, harapan saya itu ketika misalkan Dewan mengakses materi itu, diakses, diupload, nah nanti mungkin ada rumahnya gitu kan. Nah nanti Dewan tinggal dikasih password Pak. Karena kan rapat itu ada 16 rapat Pak di sekretariat DPRD itu. Nah kami lebih fokus kepada rapat-rapat pansus. Dikasih password per pansus, ini Pak, Bapak kalau materi tidak perlu lagi fotokopi atau misalkan APBD Pak yang 2 kali bantal mungkin. Nah itu tidak perlu, tinggal nanti dibuka, udah ada gitu kan. Seperti itu Pak. Ya, kendala setiap peserta pelatihan yang akan membuat atau merancang aplikasi, saya juga sama, bukan orang IT, tetapi salah satu produk saya beberapa tahun yang lalu, di PKA itu juga sama, aplikasi Pak Ateng. Tetapi esensinya bahwa kita harus mengetahui blueprint-nya dulu. Fiturnya sudah kita bayangkan, isinya apa, walaupun kita bukan yang buat, saya juga bukan yang buat, Pak, karena saya bukan orang IT. Gitu. Jadi fitur-fiturnya juga harus kita bayangkan, isinya apa, bagaimana, kan begitunya. Kita harus membuat proses bisnisnya dulu, karena yang namanya programmer itu, dia akan membuatnya jika sudah jelas proses bisnisnya, struktur alur datanya gimana, itu baru bisa buat. Gitu. Nah ini yang perlu dipertimbangkan Pak Ateng, gitu. Ya di sini walaupun elaborasi dalam kaitan strategi identifikasi masalah atau dalam elaborasi argumentasi dari
urgensi kegiatan. Ini mungkin banyak salah-salah ketik lah barangkali ya Pak Ateng ya, sehingga juga bisa mispersepsi, misalkan gitu. Kalau saya ini ingin membuat aplikasi, walaupun bukan Pak Ateng yang buat, gitu ya. Jangka pendek, tujuan jangka pendek Pak Ateng apa dalam rencana aksi ini? Pertama Pak, pembuatan dulu SOP Pak. Tujuannya Pak, bukan kegiatan yang saya tanya. Tujuan jangka pendek, bukan kegiatan. Tujuannya Pak, agar semua percepatan pembahasan pansus-pansus, nah itu bisa cepat, dan pendokumentasian, dari mulai pendokumentasian risalah itu sudah ada di sistem gitu Pak, seperti itu. Ya, karena gini, tujuan itu dari pagi sampai sekarang saya akan sampaikan, dan sampai penutup juga, nanti peserta terakhir juga akan saya sampaikan. Kita akan dipandu dengan tujuan, Pak. Tujuan itu nanti kita akan capai dengan program atau kegiatan. Nah, ini kan Pak Ateng katanya ingin membentuk aplikasi, membuat aplikasi. Kan begitu? Membuat aplikasi. Nah, milestone jangka pendek, tujuan yang ingin dicapai pada jangka pendek itu apa? Iya, program prioritas bagian perundang-undangan Pak masuk di aplikasi Pak. Ya, kalau misalkan saya anggap begini aja lah kayak gitu ya, membuat tujuan pokok utama payungnya adalah membuat aplikasi. Katakan begitu. Tahap awal kita akan melakukan apa dulu? Gitu. Perancangan kah? Perancangan, desain, aplikasi yang akan dibuat. Nanti ini perlu ada kegiatan 1, 2, 3, 4. Gitu. Tahap kedua dalam artian milestone jangka menengahnya apa? Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan saya lihat di sini sudah membangun aplikasi. Nanti pada saat seminar aksi akan saya tagih mana seminar itu, aplikasinya. Oke. Nah, kecuali Pak Ateng katakan begitu, tanggap jangka pendeknya ini bukan membuat, masih merancang atau mendesain aplikasi e-assessment. Jadi yang muncul adalah desain, fitur-fitur yang akan dibangun, isinya gitu ya. Nah, kalau sudah membuat aplikasi, sudah ada bar aplikasinya nanti di jangka pendek. Jadinya. Pak Ateng harus menampilkan atau memberikan buktinya kepada kami nanti, mana nih aplikasinya di jangka pendek. Nah, inilah pentingnya kenapa saya katakan ada tujuan, rumusan tujuan jangka pendek. Apa yang ingin dicapai? Kalau yang namanya pembuatan SOP, kegiatan pembentukan tim efektif, itu kan dalam rangka pencapaian tujuan. Itu kan kegiatan-kegiatan kita dalam pencapaian tujuan. Gitu nggak Pak Agus? Dulu waktu di AID, ya. Mungkin Pak Agus masih ingat, makanya tadi saya sampaikan ke Pak Ateng, gitu. Karena akan sama, mau diklat PKP sampai dengan PKN akan bicaranya demikian. Gitu. Nah, ini yang belum saya lihat di Pak Ateng, gitu ya. Jadi kalau dikatakan membuat aplikasi, berarti jangka pendek itu sudah ada aplikasinya, gitunya. Jadi sudah melakukan minimal kalau dulu sudah berharap sudah ada uji aplikasinya. Di dalam perancangan, kalau sudah membuat aplikasi, di dalam rancangan aksi perubahan sudah ada gambaran. Ini loh fitur-fiturnya. Isinya seperti ini, gitu ya. Isi dari rancangan aplikasi itu adalah ini. Sehingga pada jangka pendek,
itu sudah membuat, merancangnya sendiri, bukan blueprintnya lagi. Gitu. Ya kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ateng, makalah yang Pak Ateng sampaikan. Gitu. Ya ini kalau misalkan itu juga kaitan tujuan itu kan tujuan aksi perubahan, manfaat aksi perubahan, katakan begitu. Nah itu harus sinkron juga Pak. Kalau tujuan aksi perubahannya capaian, ini tujuan manfaat, tujuan aksi perubahan ya Pak Ateng ya? Iya. Yang capaian raperda yang dibahas Betul. antara DPRD dengan wali kota, Iya. gitu ya. Nah ini akan dicapai dengan apa? Yaitu dicapainya itu Pak dengan adanya ketepatan waktu gitu kan, salah satunya ketepatan waktu, terus yang kedua pembahasan lebih mudah dengan ditunjang dokumen-dokumen yang ini gitu kan, sehingga pada saatnya tepat waktu gitu kan, lebih untuk mempermudah lah gitu kan, mempermudah seperti itu Bu, Pak. Kalau saya katakan tujuan yang pertama adalah misalkan gitu ya, karena saya ngelihat yang belakangnya katanya membuat aplikasi. Oke. Iya kan? Hari ini kan membuat aplikasi, Pak. Jadi tujuannya munculnya aplikasi dulu. Kalau menurut saya, gitu ya. Kalau misalkan capaian raperda yang dibahas DPRD sesuai harapan masyarakat, ini tidak bisa diselesaikan dengan e-legislasi, Pak. E-legislasi tidak menjawab itu. Oke. Nanti tujuan apa yang Pak Ateng buat dengan ini tujuannya nggak tercapai. Oke. Kalau misalkan dua terlayani materi dan dokumentasi produk hukum, mungkin itu bisa dengan e-legislasi. Cuma nomor satu, capaian raperda yang dibahas, ya, nggak bisa juga kita yang dipakai e-legislasi. Makanya kayak itu, kalau kita tujuan ini hubungkan dengan capaian dari milestone kita. Jadi, karena ini maksudnya tujuan aksi perubahan. Gitu. Manfaat eksternal internal. Kalau misalkan secara eksternal yang dimaksud tadi kalau disampaikan Pak Agus juga ada masyarakat mengetahui kinerja dewan. Oke. Nah, sekarang fitur kita aplikasi itu apakah juga akan mencapai itu? Nah, makanya perlu Pak Ateng ada bayangan. Karena tadi kan dikatakan bahwa nanti ini masyarakat tahu gitu ya. Masyarakat tahu kinerja dewan. Apakah aplikasi e-legislasi itu akan juga mengakomodir itu, Pak Ateng? Baik Pak, untuk jangka panjang Pak, rencananya seperti itu. Sekarang itu kan dokumen itu kan sudah tidak ada yang bisa ditutupi lagi sekarang itu kan. Ketika misalkan materi APBD, materi ini, nah jangka panjangnya itu bisa langsung diakses Pak, gitu kan. Nah, bisa langsung diakses. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini, nah selain bisa diakses Pak, nah nanti juga kan bisa ada penilaian, baik oleh media, oleh masyarakat, terutama media Pak, media gitu kan. Oh ini APBD itu harusnya kan ditetapkan itu paling lambat Desember Pak. Kenapa sih Dewan sampai saat ini kalau lihat progresnya belum melaksanakan progresnya masih 50%. Atau misalkan LKPJ itu kan dibatasi Pak waktunya 3 bulan. Dewan harus membahas 1 bulan. Nah, kapan ini pembahasan LKPJ gitu kan? Nah, jadi masyarakat bisa mengetahui dari kinerja pansus Pak untuk jangka panjangnya gitu kan, progresnya itu bisa dilihat gitu. Seperti itu Pak tujuannya. Ya, jadi jangka pendeknya sudah membuat aplikasi gitu Pak ya? Ya, betul. Jangka pendeknya aplikasi dulu Pak. Isi aplikasinya apa aja Pak? Fiturnya? Ya, nantilah gitu ya. Maksud saya gini,
Maksudnya gini, nggak begitu Pak Ateng. Produk aksi perubahan membuat aplikasi gitu. Makanya LAN setelah di awal-awal ada proyek perubahan, beribu orang membuat aplikasi. Tetapi aplikasi itu diserahkan sepenuhnya kepada programmer. Kita maunya kami membuat aplikasi ini. Nah, sehingga ke 5 tahun ke sini kita tidak melihat aplikasi satu-satunya terobos yang inovatif. Gitu. Karena pada dasarnya itu bukan kerjaan kita, kerjaan orang lain yang membuat itu. Sedangkan diharapkan yang namanya aksi perubahan itu kita terlibat aktif. Nah, bentuk keterlibatan aktif yang dimaksud itu, ini yang saya tanyakan ke Pak Ateng. Kalau misalkan oke, ilustrasinya saya Pak, saya membuat aplikasi inovasi online. Karena salah satu tugas saya waktu itu adalah, peran saya waktu itu sebagai kepala bidang kajian dan inovasi. Oke. Pada saat perancangan itu di jangka pendek pun, gitu ya, saya sudah membuatkan fiturnya mau seperti ini, isinya ini. Nanti akan input datanya ini, saya akan merangkul seluruh sampelnya adalah Jawa Barat. Karena pernah saya lakukan seminar untuk mengundang seluruh Bapeda dan bagian organisasi se-Jawa Barat. Saya sudah tampilkan ini adalah aplikasinya. Seperti itu. Itu untuk jangka pendek. Jadi sudah ada bayangan. Jadi kita jangan memberikan kepada programmer, saya maunya seperti ini. Dia akan bingung juga. Nah, di dalam rancangan aksi Pak Ateng, idealnya sudah ada itu. Rancangannya begini. Karena jangka pendek yang saya lihat sudah membuat aplikasi. Orang sebelum membuat aplikasi itu membuat blueprint-nya dulu. Rancangan isi aplikasinya. Nah, ini cuman saya tidak melihat isi di dalam kegiatan jangka pendek Pak Ateng ada yang berkaitan dengan perancangan, blueprint, atau desain e-legislasi. Ujuk-ujuk langsung buat tim, SOP, buat aplikasi. Kapan membuat rancangannya, Pak? Gitu. Nah, ini yang perlu diklarifikasi, yang perlu clear di awal. Bu Ratno masih ada atau masih waktunya? Pak, masih mangga. Okay. Masih ada Pak. Jadi itu Pak Ateng, gitu ya. Dimasukkan di rancangan aksinya, gitu. Bentuk legislasinya mau gimana, gitu ya. Atau mau dimasukkan kegiatan sebelum itu. Ini kalau saya lihat kegiatan jangka pendek bentuk tim efektif, membangun aplikasi, membuat SOP, membuat manual book. Oke. Nah, kalau baca ini kan bisa langsung tertangkap, oh ini Pak Ateng terima beres. Dalam artian tidak ada ini bahwa misalkan di sana Pak Ateng menyusun rancangan desain aplikasi. Di situ Pak Ateng lakukan yang namanya penggalian data, FGD, atau misalkan diskusi dengan programmer, atau misalkan dengan dalam rangka kita nyusun blueprint-nya dulu. Apalagi ini dilakukan di pihak ketiga, pihak lain maksud saya, bukan Pak Ateng yang nyusun. Ini krusial. Yang bisa kalau yang namanya yang nyusun ini Pak Ateng masukkan di kuadran mana kalau di dalam stakeholders penyusun programmer yang membuat aplikasi saya kerjasama dengan dinas ya, dia masuk kuadran mana itu di dalam peta stakeholders? Tim efektif Pak, enggak, tayangannya Pak. Tayangannya Ya. Pak Ateng coba dilihat lagi, dibuka lagi Pak. Kan ada kuadran-kuadran itu Pak.
Yang maksud kuadran itu bisa dia apakah dia masuk promotor, Ya. apakah di vendor, apakah dia masuk di laten, apa dia masuk di apathetic. Nah ini Pak. Itu di promotor Pak, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pak. Ya. Saya waktu itu, kalau yang namanya programmer, saya masuk di apathetic. Dia nggak peduli mau jadi mau enggak. Dia bukan tugas dia. Kecuali itu sudah ditetapkan. Gitu ya. Memang betul dia diharapkan sebagai promotor. Yakin nggak kira-kira selama 2 bulan aplikasinya jadi, Pak? Yakin Pak? Karena sudah direncanakan. Sudah diprogramkan gitu. Secara makro sudah Pak. Ya, karena kan Kominfo ini yang digarapnya banyak Pak. Kecuali ini sudah menjadi program juga di Diskominfo. Dekis katakanlah gitu. Dekis. Ya. Kalau misalkan saya Kominfo biasanya Dinas Komunikasi Informasi Statistik. Ya, mudah-mudahan aplikasinya jadi, karena ini juga tidak di bawah kendali Setuan. Kalau kita jadi tidak bisa menjamin bahwa produk itu pasti jadi selama 2 bulan. Kecuali memang ada ikatan tertentu. Ini diikat bahwa harus jadi. Nanti ini tadi kaitannya saya memikirkan pada saat seminar. Aplikasinya harus muncul. Mungkin itu dulu, Bu Retno. Ya, ya Pak. Pak Ateng sudah dicatat beberapa, karena waktunya tinggal 4 menit lagi. Pak Ateng sudah dicatat ya beberapa poin. Sudah. Ya, punten Pak, nanti diperbaiki Pak, karena alur pikirnya itu sudah ditangkap oleh Pak Zul, keinginan Pak Ateng seperti apa. Tinggal tadi beberapa saran Pak Ateng, saran Pak Zul, Pak Ateng menuliskannya ya Pak ya, dimasukkan, ditambahkan ya Pak ya. Utamanya yang Boleh menambahkan Bu? Pak, kenapa Pak? Oh sebentar Pak. Pak Ateng mungkin sebelum ini sebagai closing statement sekaligus ya Pak Agus ya, Pak Sekwan ya. Pak Sekwan mau menambahkan? Ya, boleh saya menambahkan Mangga, penguatan. silakan Pak. Mangga. Baik, terima kasih Bu Retno, Pak Zul. Saya juga sepakat dengan yang disampaikan bahwa desain awalnya memang belum muncul, atau setidaknya flow step by step-nya belum tersistem dengan baik. Cuma sebagai tambahan memang bahwa legislasi itu sudah menjadi program prioritas Sekretariat DPRD, karena memang kami tidak punya programmer yang bisa merancang aplikasi atau sistem ini. Di awal tahun memang kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, karena ini juga bagian dari sebuah desain dari Smart City. Insya Allah memang ini sudah terprogram Pak. Yang Pak Ateng susun ini menjadi katakanlah ruang tersendiri di dalam legislasi, karena isi legislasi itu begitu banyak dan kompleks. Saya pikir untuk target 2 bulan pencapaian aksi perubahan ini, kami pun dari sisi organisasi, dari Sekretariat DPRD akan support penuh Pak. Mungkin juga insya Allah, karena Pak Ateng sangat serius sekali Bu mengikuti, jadi ketemu saya juga jarang. Jadi mungkin harus menyisakan waktu untuk kita bisa ngobrol, termasuk membangun tim efektif baik internal maupun eksternal. Insya Allah Pak Zul, kami juga sebagai sesama alumni punya tanggung jawab moral untuk membuat Pak Ateng jadi top 10 lah istilahnya. Terima kasih. Luar biasa. Iya, terima kasih Pak Agus. Pak Zul sudah cukup ya Pak?
Atau mau ada yang mau ditambahkan lagi Pak Zul? Udah cukup. Nanti banget tadi di awal sudah saya katakan Pak Ateng harus berakrab ria, Iya, intensif dengan Pak Agus gitu ya. iya, Karena yang betul. sudah melewati. Iya, siap. Jadi Pak Ateng, mangga Pak Agus sudah membuka diri dan merasa jarang dikunjungi Pak Ateng ini. Pak Ateng soalnya full konsentrasi sekolah gitu ya Pak Agus ya. Mangga Pak Ateng beberapa catatan Pak Zul mau agar dicatat dengan baik, diperbaiki, terutama tadi tahapan-tahapan di milestone dan sebagainya ya, karena nanti di seminar akan ditagih benar oleh Pak Zul ini nanti ya. Jadi mangga silakan lanjut Pak Agus sudah membuka pintu untuk berkomunikasi lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Agus, Pak Ateng terima kasih. Pak Zul, ya Pak Zul terima kasih. Pak Agus sudah. Terima kasih. Salam buat teman-teman Ibu. Mohon maaf ya. Ya Pak Agus sudah bisa lega tidur nyenyak sebentar, tapi besok harus langsung koordinasi dengan Pak Agus. Mangga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.